Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa waktu kemudian, Wayne menanyakan dari mana sebenarnya dia mendapatkan semua barang ini, dan Bennett berkata dirinya mendapatkan kontrak pasokan dari lantai 70. Wayne berkata dirinya tidak menyangka kalau kualitasnya akan setinggi ini, dan Bennett berkata seharusnya dia tetap berada bersamanya agar tidak menyesal. Wayne menanyakan apakah dia bisa menyisakan beberapa untuknya, bahkan dirinya bersedia membayar 2 kali lipat, tapi Bennett meminta maaf karena dirinya terikat dengan kontrak penjualan eksklusif. Wayne berkata, sial sekali, apakah sekarang dia memonopoli barang berkualitas ini? Dan Bennett berkata agar dia bersiap, sebab pergeseran pasar akan terjadi besar-besaran. Beck berkata semuanya sudah beres, dan Bennett berkata, kalau begitu, kita biarkan rumor tentang pelelangan itu menyebar ke seluruh Demon Realm dan fokuskan ke Demon King tingkat atas. Beck menanyakan apakah dia yakin, dan Bennett berkata malahan mereka akan menyambutnya dengan senang hati sebab orang berkuasa selalu menginginkan mainan baru. Di samping itu, Cain melaporkan ada sepucuk surat dari Bennett, dan Nahen berkata, menarik sekali, jadi dia berniat mengundangnya ke dalam pelelangan para manusia itu untuk melihat-lihat. Chain berkata mengingat pasukannya yang terbatas, pelelangan memang cara menjual barang langka paling tepat, dan Nahen berkata itu benar, dan harganya pasti melonjak tinggi. Selain itu, rasanya akan sangat sia-sia kalau dirinya pergi ke sana hanya untuk menonton. Jadi mungkin sebaiknya dirinya mengajak kedua manusia itu untuk melihatnya. Beberapa waktu kemudian, Seri sangat senang karena guru akhirnya mengajaknya pergi, dan Nahen berkata kalau dia bisa melihat-lihat barang di sini. Seri berkata ada banyak sekali benda yang berkilau di sini, dan Nahen berkata kalau dia menginginkan sesuatu, jangan ragu untuk meminta padanya. Akan tetapi, Eri berpikir tidak dirinya sangka Demon King adalah anak semanis itu. Tapi Dane berkata jangan tertipu dengan wajah manisnya, siapa tahu ada sosok monster di baliknya. Bennett kemudian menyambut Yang Mulia Seri dan Tuan Nahen karena masih sempat mampir ke tempat kecilnya, dan Nahen berkata apakah dia punya barang bagus. Bennett berkata barang-barang yang dirinya tampilkan di luar dijual untuk khalayak umum. Tapi karena yang meminta adalah Tuan Nahen, maka dirinya akan menunjukkan barang berkualitasnya. Bennett menanyakan apakah kedua pelayan yang ikut bersamanya adalah manusia, tapi Nahen berkata jika itu bukan urusannya, dan Bennett meminta maaf jika lancang. Setelah sampai di ruang penyimpanan, Bennett berkata, ini adalah barang-barang yang dirinya dapatkan selama menjalankan bisnisnya. Jadi silahkan membelinya jika berminat. Dane yang terkejut berkata, bukankah semua barang-barang di sini adalah perlengkapan magic? Dan Eri berkata, semuanya bahkan tingkat high grade sampai top grade. Nahen berkata, jika ada barang yang bisa membuat mereka bertambah kuat, mereka bisa mengambil satu, tapi Dane menanyakan apakah Tuan serius. Dan Eri berkata, kalau begitu, dirinya akan mencarinya. Beberapa saat kemudian, Eri menanyakan apakah dirinya boleh mengambil barang ini, dan Bennett berkata cincin itu sangat cocok bagi seorang penyihir. Nahen berkata, artefak yang bisa menyimpan mana memang sangat bagus untuk manusia yang sulit menghasilkan mana. Namun tampaknya Seri terlihat sangat kesal melihat Eri. Eri berpikir apakah dirinya melakukan kesalahan sampai membuat Yang Mulia Seri marah. Atau jangan-jangan Yang Mulia sebenarnya mengincar artefak ini juga. Melihat Seri yang tampaknya iri dengan cincinnya Eri, Nahen berkata, kenapa Seri tidak mencari artefak yang bersinar? Dan Seri berkata, baiklah guru. Tak lama kemudian, Seri dengan matanya yang bersinar terang berkata, kalau dirinya mau benda ini, karena dia yang paling bersinar terang di antara semuanya. Nahen berkata, sepertinya itu adalah artefak perlindungan, karena ada magic protection di dalamnya. Jadi ini sangat bagus untuk melindunginya. Nahen berkata dirinya akan menyelesaikan pembayarannya di lantai 71, jadi rekomendasikan alat sihir yang cocok untuk manusia itu juga. Dan Bennett berkata, dimengerti. Nahen menanyakan berapa banyak waktu yang mereka punya, dan Bennett berkata jika kita berangkat sekarang, maka kita akan tiba tepat waktu. Dan Nahen berkata, kalau begitu, ayo berangkat. Dane berbisik, sepertinya dia benar-benar bertanggung jawab atas mereka seperti yang sudah dijanjikan. Dan Eri berkata, syukurlah mereka membuat keputusan yang tepat. Beberapa saat kemudian, acara puncak pelelangan akhirnya tiba, di mana pembawa acara berkata,
para budak manusia ini telah ditanamkan kutukan, jadi mereka tidak akan bisa melawan ataupun memberontak pada pemiliknya. Mendengar kalau mereka menjual budak yang sudah ditanamkan kutukan, Dane sekaligus Eri langsung paham kalau tujuan Tuan Nahen adalah untuk memperingatkan mereka. Nahen berkata, menyelesaikan masalah pasokan dan meningkat keuntungan melalui pelelangan, sungguh langkah yang sangat cerdas, dan Bennett berterima kasih atas pujiannya. Akan tetapi, Sere dengan mulut entengnya bertanya, lalu kenapa guru tidak menjual kedua manusia lemah itu? Bukankah mereka bisa menghasilkan banyak uang? Nan berkata dirinya butuh bawahannya sendiri, sama seperti dia yang memiliki Kane, Rhea, dan Cecily. Tapi Sere menanyakan kenapa bawahannya harus seorang manusia. Nahen berkata mereka memiliki nilai justru karena mereka adalah manusia. Jadi apakah dia bisa mempercayainya soal ini? Dan Sere berkata tidak masalah. Nahen kemudian menanyakan pada Dane dan juga Eri, apakah mereka menyesal setelah menerima uluran tangannya dan menjadi bawahannya. Nahen berkata kalau mereka menyesal, dirinya tidak keberatan melepaskannya di sini, barangkali dia mendapatkan tuan yang lebih baik daripada dirinya. Namun sambil melihat para manusia yang dilelang dengan sangat sengit, Dane dan Eri yakin kalau mereka hanya akan dijadikan mainan para demon. Eri sekaligus Dane jelas saja berkata ini adalah keputusan terbaik dalam hidupnya, dan Nahen berkata, syukurlah kalau begitu kedepannya dirinya akan mengandalkan mereka berdua. Time skip 5 tahun kemudian, Nahen berkata kalau dia sudah menguasai teknik penyimpanan keluarga Devata dengan baik, dan Sere berkata semua ini berkat ajaran guru. Tunggu sebentar teman-teman, kok Sere udah sebesar ini, padahal baru time skip 5 tahun? Harusnya masih unyu-unyu, soalnya Sere ngikutin usia demon bukan manusia. Nahen berkata semua ini berkat jerih payahnya selama ini, jadi haruskan mereka mengubah lokasi pelajarannya, tapi Sere berkata apakah mereka akan pergi ke tempat yang menyenangkan. Nahen berkata dirinya tidak yakin apakah itu akan menyenangkan, tapi ini jelas merupakan pelajaran yang perlu dia pelajari. Tapi Sere berkata pasti guru ingin mengajaknya untuk urusan resmi. Nahen berkata agar dia tidak masalah, karena dia itu adalah Demon King. Lagi pula, hari ini adalah hari di mana kontrak perdagangan eksklusif 2 tahun terakhir mereka. Sere menanyakan apakah mereka mencoba untuk membuat kontrak eksklusif lagi dengannya. Tapi bukankah sebaiknya mereka tidak perlu memperpanjangnya, dan Nahen menanyakan alasannya. Sere berkata peralatan buatan mereka telah menjadi terkenal di seluruh Demon Realm, dan mereka tidak perlu mengandalkan mereka lagi, dan mereka bisa mengamankan jaringan distribusi sendiri. Selain itu juga ada banyak sekali pedagang yang mulai frustasi dengan serikat pedagang tunggal yang memegang monopoli senjata mereka. Tapi jika kita memberi mereka harapan akan sebuah kesepakatan, mereka akan menawarkan kesepakatan yang lebih baik. Nahen berkata analisisnya sangat bagus, dan memang sudah saatnya untuk mengakhiri monopolinya sekarang. Tapi tentu saja mereka harus menawarkan keuntungan berjenjang agar bisa mempertahankan hubungan dengan mereka. Nahen berkata ini juga sudah saatnya untuk memperluas perdagangan budak manusia. Tapi Sere berkata, rumornya keadaan di Human Realm sedang kacau balau. Perang antara Aliansi Utara dan Kekaisaran Bismarck, di mana dalam gamenya ini adalah event yang bisa mengabaikan hubungan yang dikenal sebagai peluang ekspansi kekuatan. Nahen berkata jika itu bukan urusan mereka, tapi apakah dia masih ingat tujuan utama rencana bisnis ini? Dan Sere berkata, bukankah itu untuk menghancurkan kredibilitas Dantalion? Sere menanyakan apakah memang sudah waktunya. Dan Nahen berkata, pondasi untuk menaklukkan lantai 69 sudah ditetapkan. Jadi sudah saatnya mereka bergerak. Beberapa saat kemudian, Nahen berkata, kontrak eksklusif tidak akan diperbarui. Bukankah waktu 5 tahun sudah lebih dari cukup untuk memonopoli pasar? Namun sebagai gantinya, dirinya akan menyediakan proposal baru untuk mereka, di mana mereka akan mendapatkan lebih banyak peralatan dan juga budak untuk dijual. Akan tetapi, mereka juga perlu menyebarkan rumor seperti apa yang ada di dalam kertas itu. Dan Bennett yang merasa merinding bertanya apakah Tuan Nahen yakin soal informasi ini. Nahen menanyakan apakah dia mempertanyakan informasi yang dirinya berikan, padahal dirinya yakin sudah membangun kepercayaan yang solid selama 5 tahun terakhir ini. Bennett berpikir menyebarkan hal ini akan membuat Dantalion berbalik melawan mereka. Tapi memutus hubungan dengan Tuan Nahen juga sangat sulit. Sere berkata, bukankah ada yang ingin membuat proposal baru dengan mereka? Tapi Nahen berkata, mereka punya sejarah bersama,
Jadi berilah mereka kesempatan pertama, dan Bennett berpikir sejak awal dia berniat mencari bidak baru kalau mereka menolak. Bennett berpikir dirinya tidak bisa menolaknya, karena berdagang dengannya telah menjadi aset terbesarnya. Bahkan mungkin semua ini sudah diperhitungkan sejak awal. Pada akhirnya, para merchant yang hadir memutuskan untuk menandatangani kontrak barunya, dan mereka bersiap untuk menyebarkan rumor tersebut. Sitri menanyakan apakah dia yakin soal informasi itu. Meskipun Dantalion sosok yang rumit, tapi dia bukan tipe orang yang akan bertindak ceroboh dengan bisnisnya. Sitri berkata jika dia punya bom waktu seperti ini, seharusnya dia memberitahunya lebih awal. Tapi Nahen berkata, bukankah dirinya sudah bilang agar dia lebih sering berkunjung kemari? Sitri berkata akhirnya dirinya bisa berdiri sendiri sekarang. Tapi apakah dia tidak tahu alasan kenapa dirinya belakangan ini tidak mengunjungi lantai 72? Sitri berpikir itu karena bocah yang dulunya imut dan menggemaskan sudah berubah menjadi bocah menakutkan, bahkan rasanya dia bisa melahapnya kapanpun dia mau. Nahen berkata agar dia bersikap seperti biasanya saja karena retakan itu sudah mulai terbentuk dan jangan memberikan celah pada mereka. Berpindah ke lantai 69, di mana rumor soal Dantalion yang melakukan penipuan penjualan sangat marah. Dan dia menanyakan siapa yang menyebarkan rumor ini. Bisnis grosir senjata yang memasok barang dari Pandai Besi Serikat Pedagang merupakan salah satu bisnis inti yang dijalankan Dantalion selama puluhan tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, karena peralatan berkualitas tinggi mulai beredar di lantai 70, membuat bisnis Dantalion mengalami kerugian yang sangat besar. Persediaan yang dia simpan di dalam gudang semakin menumpuk, tapi alih-alih mengurangi pesanan, Dantalion memalsukan buku besar untuk membuatnya terlihat seolah-olah terjual semuanya. Dantalion menilai bahwa mempertahankan ikatan dengan kliennya, bahkan dengan kerugian finansial sekalipun, akan lebih berharga untuk masa depan, tapi kenyataan malah sebaliknya. Dantalion berteriak kalau berita ini membuatnya terlihat seolah-olah mencoba menggelapkan pembayarannya. Tapi Albas berkata tidak ada tanda-tanda kebocoran internal, jadi mereka akan segera mengetahui kebenarannya. Meskipun begitu, ada satu masalah lagi yang lebih mendesak. Dan Dantalion berkata satu masalah besar ada di hadapannya, tapi ada masalah baru yang lebih besar, katamu? Albas berkata para pedagang yang berurusan dengan mereka menuntut pemutusan kontrak, dan para pandai besi terus menagih pembayaran pada mereka. Dantalion berkata kalau hari ini benar-benar sangat sial, memangnya dari mana dirinya bisa mendapatkan uang sebanyak itu, terlebih para pedagang ingin kabur darinya. Situasi semakin memanas karena keuangan mereka sekarang ini sedang buruk. Terlebih lagi, kerugian yang mereka terima selama beberapa tahun terakhir semakin memperparah. Leonard berkata, jika mereka tidak bisa mempertahankan pasukan karena kekurangan dana, maka Sitri akan menunjukkan taringnya pada mereka kapan saja. Dantalion berkata agar dia menghubungi Dekarabia karena dirinya akan meminjam sejumlah modal dan lebih baik menelan harga diri meminta bantuan lantai atas daripada dilahap oleh gadis yang merangkak dari bawah. Nahen berkata dirinya yakin kalau itulah yang dipikirkan oleh Dantalion sekarang ini. Jadi mungkin sudah saatnya bagi mereka juga untuk melangkah ke langkah selanjutnya.